Abdulun nas man fihi khamsu khisalin. Manusia istimewa itu apabila mempunyai lima tingkah laku. Artinya kita dikatakan orang istimewa apabila 5 ini bisa kita jalankan. Jadi sampean masih sebaik manusia, manusia biasa, apa manusia baik? Apakah sampean itu termasuk manusia istimewa? Lihat kondisinya. Ketika kita bisa menjalankan 5 masalah ini, berarti kita mulai diistimewa. Cara martabak saya larang. Martabak biasa berarti telur lehor siji. Terus martabak baik, martabak super khair berarti martabak super, telurnya udah ke telur pepek lumayan mager gurih. Nah, tingkatkan mana martabak istimewa. Nah, ini jenengan keistimewa saja. Sing doke dicampur karo daging. Pertama, apabila kita kepingin menjadi orang yang lebih utama nih bro, berarti manusia yang diutamakan oleh Allah. Al-ula ayyakuna mukiman ala ibadati robbi. Yang pertama syaratnya yang kepingin jadi martabak istimewa adonane ayyakuna mukiman ala ibadati robbi. Kudune wong kuwi tetep ajeg ngibadah marang pangeran, ajeg utuh ngibadahnya utuh. Cara Pak Presiden Jokowi tidak kendor pakai masker. Jadi artinya tidak pernah lepas masker walaupun makan. Ya, tidak pernah kendor. Jadi mangan tetap maskerannya. Masker dipelorot kayak begini apa munggah kan tetap pakai masker. Orang kalau dicopot tidak pernah kendor pakai masker apa mana metu. Nah, ini juga orang-orang istimewa adalah apabila tidak kendor ibadah, selalu mukiman, tidak kendor, terus menerus selalu. Si biasanya sholat duhur, biasa sholat asar, biasa sholat maghrib, sing biasanya kok sholat maghrib, sholat duhur, asar, maghrib, kuwi terus diajekakin dhisik, aja dikurangi walaupun lagi kuat telu. Intinya itu aja, jangan kendor. Wis kuat ditambahin meneh tekan isya, kuat isya tambahin meneh subuh. Nak wis 5 juga nggak boleh kendor lagi, terus itu dilakukan. Itu berarti mulai istimewa wis kan. Ketika kita mulai kendor ibadah ke Allah, nandakake ibadah kita manusia keturun ke grade ke bawah lagi. Ketika mulai kita kendor ibadah, maka grade kita ke bawah menjadi orang baik. Itu pun kalau bermanfaat ke orang lain. Kalau tidak bermanfaat ke orang lain, mesti ibadah kendor, tidak bermanfaat ke orang lain, ketemu nih manusia biasa. Dan manusia biasa ini yang paling bawah ini bahaya banget. Kita tingkatkan lagi menjadi manusia istimewa. Sekali lagi ngibadahnya ya kita tidak boleh kendor terus menerus. Ini biasa 5 waktu, usahakan 5 waktu. Nah kalau hari torekot Qadiriyah 165 tidak boleh kendor. Sekali rampung ya wiridan, tidak boleh langsung lah wiridan ini tidak bisa. Nah kepengen istimewa ya tidak boleh kendor terus menerus. Monggo masuk bumi ini bumi. Berarti ngaji SB ya setiap sore ya, Selasa sore ya, itu mukiman ya, ajak, tidak boleh kendor walaupun keadaannya udah keadaan banjir. Kon ajak ada istimewa dan alhamdulillah jamaahnya tetap. Kapan mati siji tidak tambah, kon tetap tidak tambah. Beringat siji ya kurang berarti jamaah tetap ya begitu. Pertama adalah ayakuna mukiman fi ibadati robbi. Syarat-syarat menjadi orang istimewa, bukan orang baik lagi, adalah ketika kita tetap ajak
ngibadah mari Allah Ta'ala. Ketika mulai kendor ibadah, gritnya turun. Permasalahannya kan saya dengan Abah, biasa ngaji enggak terus ngaji ini males kok, lah berarti medhun kena ukuran. Wong kon martabak ana sing ngombe banget, ana sing martabak cilik, ana sing martabak cilik meneh. Tergantung nek sing mampune dua waktu diajeke dhisik. Ora kudu akeh. Sementing aja dikurangi sing biasane kuat dua waktu kok dikurangi dari sak waktu. Ya jangan. Sing istimewa nek begitu. Diwajek akeh sing temenan. Sing biasa tangi bengi ya kudune ajek tangi bengi. Terus pokoknya intinya aja kendor seperti pakai masker lah intinya. Kudu semacet ajek temenan. Nak kepengen jadi istimewa, tapi nak nggak kepengen istimewa ya sudah. Berarti kita medun, tingkatannya kita turun lagi di hadapan yang kuasa. Nah ini sing jenengane ajek kuwi sing angel ternyata lho. Abot ajek kuwi abot, ndak gampang. Kudu butuhkan ketenangan. Ketika kita banyak uang, kemudian kita tenang, wajar lebih akeh. Sekedar pas utangnya lagi akeh, masih bisa ndak kita bertahan untuk tetap ajek ibadah. Ketika lagi bermasalah karo bojo, paling rungsing itu. Ketika bermasalah karo bojo, lagi padu, rasanya biasane ibadahnya biasanya langsung kendor. Nah pas rukun kenapa bisa ajek? Ketika lagi padu biasanya kendor. Nah usahakan antaranya padu karo senyum karo bojone, ibadah tetap istiqomah sing ajek. Bisa ya. Terus lagi akeh sing ya, akeh lagi sing sing kursus ya istiqomah sing ajek ibadah itu lah. Pas lagi loro istiqomah ibadah tidak boleh kendor. Tapi enggak perlu diusahakan kepengen dadi istimewa. Asalnya yang nomor 2, syarat menjadi orang istimewa. Ayyaku namukhlisun dohiron wa batinah. Syarat menjadi orang istimewa, bukan baik lagi, sudah istimewa. Ketika yang nomor 2, kita bisa ikhlas dohir batin. Ikhlas itu maknanya murni. Apa-apa kalau murni, bersih, itu pasti barang bagus. Madu murni, ya berarti tidak ada campuran. Sekali dinum penyakit apa wae, insya Allah mari. Kenapa kok minum madu enggak mari-mari penyakit? Padahal Rasul ngendikane iki sebabnya madunya enggak murni. Kenapa dalam rumah tangga padu baik? Sebab cintanya tidak murni. Cintanya murni insya Allah bersih. Begitu pula ketika kita ikhlas zahir batin pada Allah, insya Allah utuh dan bisa dirasakan bagaimana kita menjadi orang istimewa. Masalahnya apa? Didasari ikhlas zahir batin. Sebab ada ikhlas zahir, ada ikhlas batin. Nah iki kudu loro-lorone ikhlas kabeh. Kepen dadi wong istimewa kuwi. Kudu dadi wong biasa. Ikhlas zahir, contoh zahire senyum. Nyai wong senyum. Anu Pak punten kula mboten gadah duit, abetu bensin mboten saged. Ana tanggane pas randi duit ngomong, sementara sampean duitnya juga mepet, 20.000. Nyai 10.000 kanthi senyum. Ya monggo, senyum to. Ora hati-hati ning grendel. Duit 20.000 tok. Wong ora gelem gawe jambi ya. Nah, ini berarti ikhlas zahir. Batine no. Ana sing ikhlas batin tok, ana. Zahire ndak. Yo ngeki atine ikhlas tapi raine pernah-pernut lho. Itu raine pernah-pernut keton. Ning asline jero nang iki yo ikhlas. Sing dibutuhkan di sini apabila kita menjadi orang-orang istimewa, zahir batine ikhlas.
Ya raine senyum, atine oke. Kemudian kita tingkatkan ikhlas yang sebenarnya. Ini bukan ikhlas zahir batin. Kemudian ikhlas yang sebenarnya ikhlas adalah ketika kita murni kepada Allah. Zahir batin, murni. Ini Allah, ini Allah, ini Allah. Itu ikhlas, murni karena Allah, bukan murni karena kita. Saya dengar, ini ya Allah. Aku kantek, iya sebenarnya Gusti Allah. Aku kuat jangkah pelaku, iya sehingga kekuatan Gusti Allah. Tanganku obah, sembahke Gusti Allah. Ini berarti murni ikhlas karena Allah itu batin. Dan inilah yang sebenarnya yang istimewa teman-teman. Kok akhirnya mati nih orang dikisah. Kok nggak muni kabeh ke Allah kising. Nggak ngeruh ya Gusti Allah, sing nggak kerungu Gusti Allah. Sing jangkake ku Allah, sing ngerti hatiku ya Allah. Kayak warna wong elek ya Allah, kayak wong senengane ibadah ya Allah. Enggak wis koyo kuwi permasalahannya, sudah menyadari itu, maka kebanyakan orang tanpa hisab. Kenapa? Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Terus apa kabeh kok Allah taala kabeh wis. Iki sejatine ikhlas zahir batin. Cara sampean pas lagi ana wong sing nyengetake sampean sengit nah. Terserah sampean. Padahal harus wong sing seperti itu modelnya males kesuh. Lagi dohir batin kita kon ikhlas krono Allah. Jangan ada makhluk lain. Engko dadi wong istimewa. Dohir batin. Nah, kemarin saya nonton TV ya Mi, bareng karo Umi nonton Mahabharata. Lagi berasal ya Mahabharata. Saya berkorban ini tidak nonton. Terus pokoknya harus nengguri nih harus. Kalau urusan lo tamu ya takkan bali sesuk wae. Nonton Mahabharata ya. Apalagi lagian. Lagi nonton enak-enak. Delalah. Ono sing namanya kakek Bisma adalah kepanah kan arep mati. Nek sore. Do nangis kabeh putu-putune termasuk Arjuna dan lain sebagainya. Nah ini kan delalah ngomong, "Bang kok mboten nangis jenengan ningali?" Saya bilang, "Enggak, kapan kudu nangis? Ini kan siaran langsung. Kalau siaran ulang, winginane pernah ini. Mahabharata mungkin pernah diputer. Sekarang diputer lagi saya ngerti, terusannya paham. Saya terusannya ini setelah ini setelah ini. Ngapain harus nangis? Tapi tetap jelas kayak inilah makrifat. Mau makrifat ning dunia kayak gini. Wis ngerti. Iki kok bari kiki kayak ono nangis. Engko tuli kayak bar terus guyu dan sebagainya. Iki kok kalah kae menang. Ketika kita sudah makrifat ke Allah, KPK Gusti Allah. Kalau guyu tuli Gusti Allah, kalau sedih tuli Gusti Allah, kalau sedekah tuli Gusti Allah, kalau kakek utang tuli Gusti Allah. Enggak pernah kita enggak senyum. Ono wong sedih, enggak sedih, ono wong seneng, ya enggak seneng, biasa. Udah kan sampean nonton sinetron. Oh, sinetron sing nangis sampean baru nangis. Kenapa? Karena ada makrifat. Karena sampean lihat itu sinetronnya, udah ngerti nak sinetron pidato sutradara. Jika kapak nona film berjalan, kita yang nonton tidak bisa berubah, tetap berjalan saja. Nek engko kaki Bisma kudu mati, kudu panah. Padahal harus ngerti, wis aja mangkat, tetap ya mangkat. Dalam kudu takdirnya kudu mati kok. Film, nah aku harus ngerti kuwi, harus tahu diulang. Nah kita ikhlas itu seperti itu, dohir batin. Yang kepiting istimewa, lihatlah orang seneng. Lihatlah orang sedih dengan hati kita kayak Allah, kayak Gusti Allah. Aku melaku Allah, mandek pun saya Allah. Nggak sampai sedih tapi seneng. Ih, alhamdulillah aku dikai sedih Gusti Allah, senengnya. Bisa nggak sampean seneng ketika dikai sedih? Ih, senengnya aku dikai sedih. Ih, senengnya aku dikai randi duit. Gusti Allah lucu lu. Sakarpe dewek. Iya, ya di mayasa, di lumayasa kan sakarpe dewi. Gusti Allah nyasarake wong sakarpe,
Gusti Allah nuduhake wong sak karepe, berarti kan karepe dhewek, ora karepe wong. Nah, kita dituntut untuk menjadi orang istimewa. Dan syaratnya adalah ketika kita ikhlas zahir batin. Jadi mulai dohire ya kabeh krana Allah, atine juga mengatakan yang sama. Nak digawe cara syariat ya sepenting sampean ketika ngeki wajahe mesem atine los. Ikhlas. Tapi sejatine kados niku sing kula jelaske. Nah itu di dunia ini kita dituntut untuk ikhlas zahir batin. Kayak dene nonton film persis lah. Kayak nonton film Mahabharata. Lagi aku berarti mesti kepanah mati. Mereka itu musuh karaoke sing kalah harus ngerti. Surah semu murah apa biasa. Kayak nangis biasa no. Film mesem ya biasa. Mingi tapi nontonnya kan seperti itu. Pernah tersumine tersambung dicegah kan bisa dicegah. Maksudnya itu nek iso gen ora mati kan kudune dicegah. Lah ben terus marani TV. Mas, tetep enggak bisa. Kadung ikut kadung film berjalan. Itulah wong ikhlas iki berarti film wis berjalan iki. Ayo Gusti Allah wis sesuai. Waktu itu Kadus Reza saat itu Kadus Reza ki kepengen saat itu kepengen wujud nak wis duwe mobil. Terus tidaknya bisa garap sawah wis akeh atau sudah bisa mengumpulkan uang 700 juta saat itu cita-citanya ya. Tapi ini film berjalan durung di mobil urung di 700 juta apa yang terjadi sebab iki wis kadung ditok palu akhirnya bojo. Nah di saat Mbah Kadus Reza ki bojo saya senyum. Kenapa saya senyum? Saya tahu ini Allah. Itulah ikhlas. Sudah jalan. Mbah Kadus Reza nangis, saya senyum. Ya saya tidak ikut nangis, itu lucu. Dia nikah senyum, saya biasa. Karena itu juga lucu, kenapa Allah. Itulah ikhlas zahir batin yang kita apabila punya itu kita ke tingkat yang lebih tinggi. Apa? Menjadi orang istimewa. Ketika kita tidak bisa itu, ya kita bisa tetap menjadi orang baik. Belum ada peningkatan. Bukti nak mulai ikhlasnya sampai zahir batin naik apabila jenengan tidak mudah marah. Jelas, agar wong seneng marah. Jelas balik Gusti Allah kurang ikhlasnya kalau sing dhewe kurang zahir batine kurang ikhlasnya dilatih carane dilatih. Oke ini ya, oke bisa ya kira-kira ya. Mangkat kapanan nggak usah dengan anak-anak kan gitu. Mangkat kapan mondok? Lho mosok Bali kok seneng omah kok sebulan luwih, mondok kok sebulan luwih. Sebulan lebih tuh. Kapan? Minggu Pak. Siap itu ya. Sekarang minggu lho, iki wis dina Senin, Rebo Pak. Ya, sip. Rebo. Lho iki wis Kamis. Minjal Minggu. Wah, mangke dalu mawon. Bareng terus tekan saiki guru mangkat. Ya Mas senyum kae semua. Iya, Jan. Pinter sutradarane, Jan. Kapan delala wis tekan mangsane kuwi mlayu, mangkat, ya mangkat. Sudah diikhlaskan saja. Bahasanya ya wis ikhlas. Apa-apa anggere ikhlas payu. Anggere apa-apa ndak ikhlas ndak payu ya masalah. Mulane jeneng kudu ikhlas nek kepengin dadi istimewa. Masalah apa-apa ndak ikhlas ndak payu. Sampai ngedit 1 juta kok ndak ikhlas ndak payu. Ngasani Gusti Allah harus didasari ikhlas. Apa? Los kayak sing gawe kabeh iki Allah. Ini Allah. Kemarin ada tamu tanya, anu Mbah Punten usianya jenengan pinten? Saya kan, loh, masa bayi saya kan, loh lah piro? Masa orang pantas aku, loh anu, tapi
kira-kira lebih 30 malah pun saya. Lah terus kenapa? Dekat betul kados kula, 40 pun boros raine kula. Bahasane. Lha pripun carane yo, Bang? Lho, carane yo gampang kepengin kira boros, ya tak iwangi sisan. Gampang nek kepengin ora boros cepet tuh gampang. Jangan pikirkan besok. Kita hari ini hidup, hari ini yang kita lakukan. Rasa mikir sesuk. Kok urip saiki iki dilakoni, sesuk pikir sesuk. Waduh angel. Garimu ni angel. Mung dikira rahasia nek ora boros raine malah. Pokoknya hidup hari ini, lakukan hari ini. Hidup besok, sudah pikir besok. Aja saiki urip mikirnya sesuk. Mumet. Ngono Gusti Allah kok. Diikhlaskan saja ke Allah, dimurnikan saja. Nah murni itu lebih bagus. Saiki urip yo dia urip. Lah terus putrane jenengan sih kepripun? Ya, itu kan urusan Allah, bukan urusan saya. Masalah rezeki wis diatur sing dhewe urip. Bocah-bocah ora arep dikei rezeki tuli mangan dhewek. Nyatane ora tak apa-apake yo gede-gede dhewe yo. Ya ora tak kok ning kurungan yo ndak. Ki nyatane iso gede-gede dhewe. Bareng wis padha gedene. Saya dengan anak pertama pada gede nih, sama rasa itu bukan anak lagi, partner hidup. Lagu itu rasanya partner sudah, kayak partner kayak konsol, wataknya beda, gaya beda, kemampuan beda, kan partner itu. Nah anak kan kudune podo persis seperti saya harusnya. Kalau anak saya bener-bener ini kudune nak coro anu nih, coro gambar, wih anakku temenan, kudune yuk mirip lah. Kudune karpe kudu podo, manune podo, nyatane beda. Oh berarti partner. Setelah besar, oh ini partnerku. Dia punya hak, saya juga punya hak. Orang berarti anak kudu kaya wong tuane. Ora, kudu ngene, waduh bahaya banget. Berarti dulu ngerti karo sutradarane. Maka kita ikhlaskan ke Allah. Sudah senyum saja, jajal Gusti Allah piye. Syariate ikmalu kullu syai'in muyassarun. Ma khuliqabi. Kerjakan saja, usahakan. Segala sesuatu akan dimudahkan kalau memang itu sudah ditakdirkan. Pokoknya lakoni baik apa yang kamu bisa. Segala sesuatu itu dimudahkan ketika memang sudah ditakdirkan. Artinya, wah kita itu ono motor, tak boleh lah. Lakoni baik ngedol motor, ngena tuli tobat itu dimudahkan Gusti Allah. Delalah, iya penake ngedol motor. Dibadani 5 juta, motornya belum juta 500, dibadani 5 juta gue. Lakukan, artinya kon ikhtiar semaksimal mungkin kita jadi manusia. Nanti segala sesuatu yang telah diberikan ke kita, ditakdirkan untuk kita itu dimudahkan. Nih menengahin juru kamar, wah diwewehke, sebabnya tidak ada ikmalunya, tidak ada pekerjaannya. Coba lakukan dulu. Saya sudah makan kapan injak, makan kapan? Injak. Terus makan kapan? Sudah saya lakukan perintah itu. Gue tulis, nah sudah ditakdirkan berangkat maka dewek. Alasannya si cici, maka kapan? Kalau ngamor di jam makan udah buruk. Padahal gue saya malas mereka tas ini. Alasannya adine lho, gue so dijak kakaknya orang makan gini. Anu kan kayu lian, si cici ngenteni anu itu. Bolak balik mutar-mutar. Oh iya, sementara sudah saya usahakan. Nanti di saat-saat Allah sudah harus dia berangkat, pasti berangkatkan. Ikhlas dohir batin. Tidak perlu marah, tidak perlu marah. Sudah nanti itu makan. Begitu bisa yo, bisa. Nah jadi dua sampean orang bakal leset wong liya, tapi gue wong liya orang bakal nempel sampean. Kuwi wong ikhlas. Kudu yakin ini. Ilmu kudu dicekeli. Apa sesuatu sing nempel gue wong liya ora bakal gue sampean. Nek wis dadi hak sampean ora bakal gue wong liya. Aja nyalahke, wis ana catetane. Gara-gara kowe sing akhir bisnisku kocar-kacir kabeh, walah gaya iki durung ikhlas. Durung ikhlas jenengan. Gara-gara kowe masalah akhir kan bisnisku ilang kabeh. Alah kuwi berarti durung ikhlas kowe berarti isih riak hukumnya. Los. Bisa ibu bisa ikhlas dari batin ya. Kita jadi orang istimewa ya. Sudah los. Allah Ta'ala bisa ya. Jangan bisa ibu bisa. Kayak gue ya jebule bapaknya kepengen bujuk dulu ya. Los ya gue pulang lihat ke alam. Ikhlas.
Bunda Dwi. Terus apa yang harus ditangisi sekarang? Nggak ada. Nah iya maksudnya. Lah harus digaris lihat kudu pisah mau apa? Harus digondoli mau dibentoletan, warti anu nggunakake jaring. Walau surah bakal ketemu orang Raja Taibis. Mau ikhlas ini begitu. Nangisnya ya anu nangis gaya saja. Tak gaya nangis lah. Kita nih mager pantas nggak kehilangan kok. Ente nangis tapi aku ngerti ki nangisku Gusti Allah. Iku carane iku lek ikhlas kabeh. Nangisnya biar ikhlas. Terus apa yang harus ditangisi? Ayo jadilah orang istimewa. Yang nomor 2 ikhlas dohir batin. Diatur. Mungkin uripe sampean tak los banget rasane. Urip iki sumpek nek ora didasari ikhlas dohir batin. Akhirnya tidak istimewa lagi. Manusia biasa ora istimewa. Nah, sampean kebutuhan pirang-pirang. Kadang macet, kadang jalan. Ketika dilepas balik kemari Gusti Allah, urip iki rasane koyo mabuk. Enggak ada problema apapun. Nggak heran. Saya ngobrol dengan biasa sedulur anak Kang Naryono, ngobrol kantor kulon. Ngobrol, banyak tamu nih kantor wetan. Malah takok, "Kang, ora ditemoni." Lah kenapa sih aku lagi ngobrol karo sampean? Sampean jan. Heran, lah gini sih. Lho kayak tamu. Nanti dulu kerasa kayak kok sampean ra tamu. Lah terus kanggo ngapa? Saya sekarang bareng karo sampean. Nah tarik kerasa kayak dadi rezekiku tuh ditinggal. Orang-orang berarti nak orang tak temoni kok digawa nang orang. Nah wis ora nggone aku lah kok digawa meneh. Santai bae. Kok bisa sampean lah kenapa tidak? Wis ono garis ini. Garis dilakoni tok. Kenapa ndak ikhlas-ikhlaskan saja? Kan begitu. Makin enak. Banyak duit lah, piro 20.000 aja, 200. Gak 20.000 Juta. Enggak kayak bahasa itu gak ngerti lah, aja dibatas-batas. 20.000 no piro gari kok. Niki anak sekian ya, udah bawa saja. Enggak ada terus gondeli, enggak ada bahasa gondeli, enggak. Kepengen ikhlas nih kepengen ikhlas nih jangan gantung. Sakit ya tanpa gantung ya, bapak-bapak ya tanpa gantung apapun. Ikhlas harus digaris. Nomor 3 Abdulun Nas luwih utamane menungso atau manusia istimewa ayyakunan nasu min syarihi aminin. Siji syaratnya kudu jejeg ajeg ngibadahe ora kena kendor. Yang nomor 2 ikhlas dohir batin. Nomor 3 ayyakunan nas min syarihi aminin. Jangan sekali-kali ada seseorang yang mendapat keburukan kita. Usahakan orang itu merasa nyaman, aman di sisi kita. Nah, kepengen jadi orang istimewa, jangan sekali-kali ada orang merasa tidak nyaman berserta dengan kita. Ojo gawe wong kuwi merasa tidak aman dengan keburukan kita. Usahakan dulur, konco, tonggo, batir di dekat kita tuh rasane aman. Jangan malah merasa disakiti, merasa dibuat tidak baik, dibuat tidak adil. Usahakan. Masalah banget loh. Ono anak Saudi nyedak wong tuane. Sebabnya wong tuane galak. Ini berarti durung wong istimewa, berarti wong tua istimewa. Lu ngono tamu kok nangis-nangis hanya gara-gara takut ketemu wong tuane. Masalah gak ketemu wong tuane dijaluk duit kau gak bayar utang. Sithik-sithik ketemu wong tuane duitnya selalu begitu. Berarti ki bapake durung-durung wong tua sing istimewa. Kenapa? Merasa masih anaknya takut dekat dengan dia, tidak merasa aman. Kepengen dadi wong istimewa, jangan membuat orang lain tidak aman di sisi kita karena kita buruk. Digawe sing api-api ben aku kumpul karo. Itu wong istimewa. Suatu ketika sampamane Kristen, delalah. Sampamane petinju Kristen ya, arep main tinju, ora ngerti mungsuhe Mike Tyson, kira-kira wedi ndak? Mau petinju gebruki. Ya tetep wedine ora ketulungan. Lah ini
Mike Tyson-nya ini belum dikatakan orang istimewa. Kenapa masih ada orang yang takut? Sampainya jadi kiai kok Job. Dihindar jangan karena ditakuti. Wong segan itu jangan sampai karena dia menakutkan. Nah iso awake dhewe disegani itu bukan karena itu, karena ibadah, karena amal, ilmu dan lain sebagainya. Ojo krono wedi. Apa meneh orang lain takut keburukan kita. Wong krono wong wedi dengan keburukan kita, nandakake kalau kita bukan orang istimewa. Awas, ojo nyedak-nyedak kae. Omahe ditutup kenapa? Anu sering nyolongi ya, berarti wong kuwi sing dicurigai iki berarti durung wong istimewa. Sebab agar kok kaya wong kae teko ana barang sing ilang. Jangan jadi orang begitu. Nah iso ki paling enak kita datangnya selalu diharapkan. Guys biar teko langsung ngepon, ngeki tas sih. Cara anak-anak alumni kita ya begitu. Apa itu enggak rawuh-rawuh ya, nanti telepon bah kapan rawuhin. Ya buaya kok malah bayi malah sing ngalah. Ya mangkat teko ngomong. Kenapa dia berharap pasti saya datang terus ketekanan kiai, alhamdulillah. Yang keduanya saya tidak pernah berbuat buruk pada mereka. Ketika saya pulang selalu ninggalin duit. Seneng apa ora seneng? Tapi ketika Abed datang ke sana, kemudian saya minta bensin dalam mesti mau ditekani. Waduh, Abed teko, waduh, itu piro persiapannya lah. Nah, dengan keburukan itulah ketika dirasakan mereka, maka saya belum istimewa untuk mereka, belum. Tapi nak mereka didatangi malah seneng, ini alhamdulillah. Ya berarti alhamdulillah, berarti mereka tidak kena eleko. Nah malah senengnya pol, alhamdulillah apa itu, mas teko, mas nggak pasti balik digali kita. Jadi orang istimewa ketika kita tidak membuat keburukan sehingga orang lain tidak merasa nyaman, tidak merasa aman. Jangan lakukan itu. Nah iso mereka aman dari keburukan kita, baru kita istimewa. Ya piye carane lah. Karena akeh ditekani malah kita resah. Kelakuan elek-elek dhewe diwedeni aja nganti. Jangan. Wong terlambat bayar lesingan. Terus dia kolektor teko sampai melayu apa orang. Waduh bahaya keluar. Itu berarti dia kolektor durung istimewa. Nah sing istimewa mesti teko jret mesti senenge pol. Durung iso bayar Mas. Dereng lho anu yo kita utang dhisik. Nah itu berarti DC luar biasa ya. Sumber itu sadang kuwi. Berarti wis DC luar biasa, wis istimewa. Jadi tergantung. Kadus kepengen dadi kadus sing istimewa ya sama. Ketika ada wargane ditekani mesti seneng. Assalamualaikum Bu. Masyaallah pripun kabare? Beberase kurang mboten. Ya, duit ke beras. Dah pulang. Seneng. Orang mau waduh kok kadus teko waduh jangan-jangan ini narik iki. Dek, adek. Jadi mau istimewa juga ora gampang. Wis kudu kelas, kudu jejeg. Ijek kudu memberikan keamanan pada orang lain. Jangan sampai terjadi sesuatu keburukan. Padahal gayanya wong Indonesia ki senengane malah gawe resah. Malah senengane gawe susah. Nah seperti itu. Yang nomor 4, menjadi orang istimewa apabila ayyaku nami mafi aidin nasi ayisan. Syaratnya sing nomor 4 jadi orang istimewa luwih utamane menungso ketika dia tidak pernah berharap secuil pun sesuatu yang ada di tangan manusia. Tidak pernah berharap diberi secuil pun sesuatu yang ono ning tangane wong. Tidak pernah berharap apapun. Intinya pokoknya aku mulai, ya wis mulai. Intinya saya kerja, dah kerja. Ini tidak berharap sedikit pun sesuatu sing ning tangane wong. Ning kekuasaane seseorang. Inilah orang istimewa. Saya tadi cerita dengan Abah Alisa Roti. Dia tentang Mahabharata. Tentang Mahabharata. Ini cara ngene
guru drona, tapi ketika ada seorang guru sudah mengharapkan kedudukan maupun harta, maka dia bukan seorang guru tapi seorang pendidik. Baik, angger ono kiai mulange wis berharap dikei, bukan seorang kiai tapi hanya seorang pendidik, bukan seorang guru. Lah pendidik bisa sapa wae. Pendidik itu bisa siapa saja. Ayam bisa didik anaknya kok, tapi tidak bisa jadi seorang guru. Seorang syekh itu tidak main-main, seorang guru. Ketika seorang guru sudah berharap kedudukan maupun harta yang lain, maka tidak bisa dikatakan seorang guru. Nembe diarani pendidik. Artinya berarti ketika kita kepengin dadi wong sing utama, orang istimewa, ketika kita tidak berharap pada sesuatu yang dimiliki orang lain. Ojo. Dari awal saya ajarkan, masih ngilangi apa ndungani, kene tamu jadi ditambani ndungani iki. Sudah tak kayak ngerti sampean nak lagi ndungani ojo sepisah-pisah terbersit ning pikiran utawa hati kepengin dikai. Awas, hati-hati. Mandine donga kuwi ora sebab apa-apa. Ning mandine donga sebab los atine. Ikhlas mari sing kuwasa. Ora kok sebab sakti, ora sebab puasane nganti pol-polan apa kuwi setahun ora buka puasa, bukan. Sing dadekake terus ana wong nambani dadi mati. Kuwi kok krono atine los. Enggak berharap apapun dari tangan orang lain. Bisa nih, bisa ya. Jadi orang istimewa bisa ya. Los, tidak berharap. Angel banget tuh, sebelum los ya angel ya. Harusnya paling pendakwah loh ya. Saya ngalami pendakwah itu paling hati-hati mulai dari arah berangkat ke sikile wis diatur, atine wis mulai ditata. Manjang kaya arep ngapa? Wis diatur. Bismillahirrahmanirrahim, nanti sudah wah mungkin paling barokah Gusti Allah Taala. Kalau tidak begitu atine kena. Kiko aku mangkat sak panggung terima ngoceh kerja 3.400.000 ya. Waduh, ngurus hati ini berharap begitu ya sudah, bukan istimewa lagi. Loh, padahal aku kebanyakan kefitnah di hal itu. Dalam berdakwah kebanyakan ya hal itu mulai ya mangkat dong jalur DP. Suatu ketika ada tamu menanyakan tentang amplop. Kan lucu, sebabnya sudah daftar pengajian, kemudian dulu pernah ceritanya panitianya itu ninggali amplop. Lah saya biasanya amplop tak uncal-uncal ke meja. Saya tidak ngerti amplop yang mana. Nanti biasanya malam lagi tak bukai, tak lebo-lebo ke kota. Lu jeblesok kanggo ono Mas. Lebih jeblet teko ngene sebab pengajiane mboten sia sebah. Panitiane winginane mboten mriki duit 500. Sing endi sih ya? Aku malah takon. Nak bener. Ajeng kula balikke. Mboten lah ikhlas mawon. Mboten. Nah, niki saya kula mboten ngerti napa mulai sebulan yang lalu, 2 hari yang kemarin kula mboten ngerti. Sing isine piro, jumlahe piro, kula mboten ngerti napa mulai bulan-bulan. Lucu. Lah saya minta juga ndak kok. Dia memberi, bisa kasih doa pengajian, bisa dijaluk meneh. Lah wis semuanya. Lah duit sing dia punya ndak ngerti. Bertak paksa tak kon minta ndak mau. Malah minta kwitansi untuk barang bukti bahwa Abai pernah menerima 500. Loh, waduh, saya itu nak diminta untuk ngaji itu tidak pernah ada kwitansi. Kalau ada kwitansi berarti saya jatah. Nak mangkat sekian lagi pakai kwitansi. Lalu saya punya kwitansi aja tidak tahu. Tidak pernah punya ya lah. Telepon Pak Ina ini, balik mau nopo 500.
Apa kula ikhlasaken. Mboten ikhlas kula balekne. Masa kula mboten ngritu tanglet niku sing biasane nrimo tamu. Niku pati gledak mboten nang dhuwur meja. Amplop-amplop pirang-pirang niku. Saya bilang kan amplop-amplop pirang-pirang dhuwur meja. Ora duit ya. Biasanya nggak los. Soalnya dijemput bocah aja saya nggak ngerti. Dengan harapan saya tidak berharap maksudnya loh. Jebule orang sing lucu, sampai duit bisa dijaluk daerah. Saya nggak ngerti. Misalkan aku ya orang jaluk CKI, orang nggak minta untuk diberi ndak. Oh ternyata memang ya sulit ternyata. Asik tapi asik itu. Ini ngapunten kalau badhe langsung. Oh nggih, ngomong langsung. Lah wong metu pun nggih anu sugeng anu nderekaken. Mlebu ngono nututi geretan. Baru pripun? Lho, enten apa? Lah iki kula dereng ngari. Lah, model ngeki be gara diselehake kok. Akan lucu ketika ada seorang pejuang pendakwah nanti berharap diberi apa meneng jatah. Aku gelem tapi sekian juta. Aduh, jelas ini ndak orang istimewa. Nah, apa saya tidak mau ngerti. Sementing bukan istimewa. Kalau modelnya masih tidak mau lepas, masih berharap sesuatu sing tangan itu lepas. Yang terakhir, syarat menjadi orang istimewa ayyakuna musta'idan lil mauti. Di samping tidak berharap pada sesuatu yang tangannya menusuk, kemudian syaratnya adalah persiapan untuk mati. Persiapan untuk mati. Apa persiapannya? Ibadah sing kenceng. Ojo nanti meninggal dalam keadaan tidak siap. Persiapannya bukan gawe kuburan atau tukules. Persiapannya akeh banget, amal. Termasuk baca tabarok itu persiapan. Biasanya aku ditakoni besok di kuburan. Kalau malaikat Mesir pertanyaannya kuwi bayangin banget dijawab. Pangeranmu sapa, nabimu sapa, kitabmu apa, sedulurmu sapa. Kuwi bolak-balik ditakoke bae kan mumet. Pertanyaannya malaikat sana kuwi tok, tapi angel dijawab. Karena yang jawab adalah keimanan. Maka persiapkan itu, pada narasi dijawab digebuk. Iso jawab kon turu. Daripada begitu lebih baik saya tidak ditanya, langsung kon tidur. Apa persiapannya? Baca tabarok tiap hari. Tabarok nanti biar dirumulku ala kulis yang kotir sarampungnya. Ya enggak? Seperti itu. Itu persiapan. Lalu istimewa itu ketika persiapan untuk mati. Di antaranya baca seperti itu. Sedekah sing kencang, silaturahmi sing bagus. Oke lah ya, ini berarti ya persiapan. Sudah siap bahaya. Nanti siap kita suan ngesali Gusti Allah berbahaya. Padahal kita akan selamanya langsung kadung sowan. Sekali lagi, saya punya kakak Bapak Mbak Asun, wis almarhum. Hanya selisih 2 atau 3 tahun dengan saya. Beliau sudah di alam akhirat sekarang, sudah di alam kubur. Dulu persiapannya gimana saya tidak ngerti. Kalau sudah siap-siap dari dulu insya Allah baik. Tapi kalau tidak siap kan bahaya. Piye bisa itu udah Bali. Nah sama Bali kan tidak mutu deh. Kan begitu. Nyatanya tidak ada kesini. Berarti bablas. Makanya kita harus persiapan nih. Urip ning dunia suwe paling 100 tahun wis tepung. Mungkin dunia kurang suwe 100 tahun itu luar biasa. Neng akhirat selawase. Kalau kita tidak siap-siap mau apa? 14 Harus persiapan. Paling dunia pirang-pirang mati ya ditinggal. Ada ya, saudara kita ya Bali Demak ya.
Ya dunia ini ya kayak mati terus dunia ini ditinggal deh. Boleh dewek loh. Aku kemarin Tapi aku tuh boleh dewek. tinggal terus Ustaz Ragil ya dunia ini ditinggal. Terus buat apa? Sekarang harus langsung bablas. Tidak ada kata kembali. Mbak Mahmudin bablas tanpa kembali. Mbak Bana meninggal. Tapi kan beliau terus akeh banget persiapannya untuk meninggal. Dan kali masjid ya loh, berapa ton itu? Anu besi, dibutuhkan berapa ton? Beliau kemarin bebas 16 ton ya. Nah ya hasil usahanya Mbak Bana. Coba luar biasa, harus meninggal BC bisa. Persiapannya luar biasa. Nah kita persiapannya wis pira. Jadi orang istimewa persiapan. Biasanya. Kepinginnya sih makin umur 90 tahun gitu. Dan persiapan itu wakil. Tapi Gusti Allah kan nggak begitu. Sakar-kar, mungkin sutradara nih debat ini kapan-kapan bisa. Seperti persiapan. Jangan siap. Usahakan dibanyahi ketaatan. Ibadahnya dikencang. Insya Allah nanti orang istimewa. Dedek. Astone. Dan begitu. Wis rugi ya, kakak motor yang duit sih yang bareng ya. Ambil nong tekan tujuan, dua blek lah caranya ya. Ya saya kira persiapan dari sampai berarti kan dari sudah tahun meneh yo. Apa meneh? Kayak sudah tahun meneh belum sampai. Tapi satu selama. Nah, persiapkan sing temenan. Begitu. Insya Allah 5 itu syarat agar menjadi orang istimewa. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Saking kamu yang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.